Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan untuk tetap terus bertalabul ilmi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya, beserta para tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang yang tetap sibuk di jalan. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kedua ya setelah berapa pekan ya dari pertemuan pertama itu sudah berapa pekan kita? Sudah ada 3 pekan atau 4 pekan gitu ya dari pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas kitab Tajwidil Musawwar ya. Yang pertemuan pertama kita baru pada pengantar. Umat yang di sini, apakah kemarin ada yang ikut waktu pertemuan pertama? Belum ada. Saya belum ada. Baru ikut. Baru hari Ikut ini. Ustazah, Afwan. Ya, nah, pertemuan pertama itu juga kita baru membahas masalah ini ya, apa namanya? Definisi Al-Quran ya Ustazah ya. Kenapa? Definisi Al-Quran ya. Oh iya, sudah ada tapi belum ikut kemarin ya. Ya baru itu aja, baru sekali itu aja yang definisi Al-Quran itu aja. Iya, memang baru 1 kali pertemuan. Oh, Kita baru makanya ketemu. anak cari-cari kok nggak muncul-muncul lagi gitu. Programnya ini program 1 bulan, 1 bulan Oh, sekali. oh ya. Satu bulan sekali. Iya, ya. Ya, kalau nggak Jadi salah dijadwalkan sama Umi Sina itu Ahad 1 bulan sekali. Sabtu ketiga. Hari Sabtu pekan ketiga insya Allah ya. Nah, Sabtu Oh, pekan iya. ketiga, insya Allah ya. Pekan 3 Ya atau pekan 4, ditandain. kalau nggak salah pekan terakhir ya. Iya. Yang pertama itu kita masih pada definisi Al-Quran ya. Kemarin itu masih definisi Iya. Al-Quran, lalu bagaimana cara Nabi menyampaikannya kepada umatnya ya. Terus Iya Ustazah. apa namanya disampaikan secara mutawatir ya kemarin ya. Iya Ustazah. Nanti bahas tajwidnya. Belum hari Iya. ini kemarin tajwid itu baru pengantar. Jadi lalu ada tahapan-tahapan penyusunan Al-Quran ya kemarin itu ya. Nah, terakhir itu baru pada definisi ilmu tajwid ya, pengantarnya aja kan kemarin itu. Baru pada definisinya saja. Jadi ini memang bertahap ya pertemuannya. Apa namanya? belum 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 ini waktunya juga masih 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Kalau ada catatannya itu sebagai pengikat ingatan kita ya. Jadi untuk apa namanya menghindari hilangnya ingatan yang ada di kepala kita, maka kita ikat lewat tulisan dengan Tulisan. diikat tulisan biar bisa
kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi untuk memurojaahnya ya. Ini Baik, Ustazah. sebentar saya share dulu. Selanjutnya yang kemarin itu terakhir definisi ilmu tajwid kan ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada beberapa pembahasan dalam ilmu tajwid. Sebentar ya, saya bagi ya. Sebentar. Nah, di sini kita akan langsung, kemarin baru masuk definisi ilmu tajwid. Apa sih kemarin itu sebenarnya ilmu tajwid itu menurut bahasa kemarin tuh udah kita sampaikan ya. Tajwid menurut bahasa yaitu memperbaiki. Jadi yang kita perbaiki itu adalah bacaan kita ya, untuk mengetahui bagaimana pengucapan hurufnya dengan benar, dengan mengetahui makhrajnya atau tempat keluarnya huruf, lalu sifat-sifatnya ya. Nah, beserta hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa pembahasan terpenting dalam ilmu tajwid. Ini sama ya, masih kata pengantar ya sebelum kita masuk pada hukum tajwid nantinya. Nah, ini masih pengantar, jadi alangkah baiknya memang sebelum kita mulai, kita pahami dulu gitu ya. Ada beberapa pembahasan terpenting dalam ilmu tajwid di sini. Ada yang namanya makhraj. Kita udah pernah belajar ya. Di sini semua udah belajar tahsin, udah belajar tahsin. Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah ya. Sekarang mudah ya Umahat. Jadi kalaupun masih apa namanya ada keterbatasan waktu untuk hadir, sekarang tuh di rumah buka handphone juga banyak ya sekarang tahsin online ya. Alhamdulillah ya kalau semua umat udah belajar tahsin. Nah, waktu belajar tahsin itu pertama umat apa namanya biasanya dikenalkan dulu ya dengan makhraj ya. Makhraj itu makhraj atau artikulasi huruf-huruf Arab. Artinya tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ya. Selanjutnya ada sifat-sifat, sifat internal huruf, lalu sifat eksternal. Nah, nanti di situ ada pembahasan-pembahasan lagi mengidghamkan dua huruf. Nah, mutamasil lain dan mutajanis lain. Ini saya dulu sudah pernah menyampaikan, ada yang masuk nggak kelasnya itu ya? Kalau yang itu yang di standarisasi beda Ustazah. Ini di Oh, umum ya, ya, beda. ya, ya. Ya, yang di standarisasi khusus untuk para reviewer Ustazah. Oh, reviewer. Ya, Iya. Kalau ini kelasnya umum. ini Campur. kelasnya. Ya, iya, Ya. ya. Lalu ada hukum lam samsiah dan komariah, ada hukum mim sukun, ada hukum nun sukun dan tanwin, dan ada hukum mat dan qasar. Nanti akan ada penjabarannya ya. Di sini hanya pengantarnya saja apa-apa nanti yang akan dibahas ya. Lalu selanjutnya itu ada lahan. Lahan itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran ya. Nah, dalam membaca Al-Quran, terutama buat kita ya, orang-orang yang masih pertama kali belajar membaca, itu sering terjadi kesalahan pada saat pengucapan huruf-hurufnya ya. Nah, kesalahan itu di sini terbagi menjadi dua bagian. Pertama itu ada kesalahan yang sangat jelas ya, yaitu kesalahan ya biasanya disebut dengan lahan jali ya, namanya lahan jali, yaitu kesalahan yang jelas gitu ya.
kesalahan yang muncul pada lafaz bacaan ya, sehingga apabila kita melakukannya itu bisa merusak makna. Gitu ya, biasanya itu terjadi pada kesalahan harokat ya, misalnya harokatnya fathah dibacanya dhammah atau sebaliknya gitu. Jadi kesalahan pengucapan harokat itu bisa merubah makna. Nah, di sini ada contohnya. Eh, bisa jelas terlihat nggak Umahat itu bacaannya? Umahat bisa jelas terlihat? Kecil Jelas. Ustaz, kurang jelas. Oh, masih kurang jelas. Itu Iya. tulisan dalam bahasa Arab itu ada fakassarokum. Kelihatan? Saya coba besarkan lagi ya. Jelas? Di sini ada Pakasarokum. yang Pakasarokum. di sebelah kanan, yang di sebelah kanan ya. Pakasarokum bukan pakasarokum. Nah, fakassarokum bukannya fakassarokum. Jadi di situ yang sangat jelas terlihat pengucapan. Makanya kita harus belajar makrot itu tadi. Karena ada beberapa umahat yang mengucapkan huruf sin. Mungkin sebenarnya tahu ya hurufnya itu sin. Tapi pada saat pengucapan yang keluar itu jadi hurufnya sa. Bakas sarokum. Harusnya bakas sarokum. Gitu ya. Artinya apa saja ya? Oh, artinya paham. Artinya di sini hanya untuk menunjukkan bahwa eh, dengan pengucapan huruf yang berbeda, yang salah itu akan membuat maknanya pun pasti akan berbeda, gitu, akan salah gitu ya, akan salah. Ini kebetulan belum terlalu paham ya bahasa Arab ini ya, jadi apa namanya kalau untuk artinya ini Ana masih belum paham ini. Yang pasti kenapa harus belajar makrot itu karena khawatirnya kesalahan pengucapan huruf maka akan merusak maknanya. Selain itu, yang kesalahan fatal itu apabila salah mengucapkan harokat. Ya, Bismillahur, Bismillahur, harusnya kan Bismillahirroh. Jadi apa namanya Bismillahirrohmanirrohim. Kalau kata-kata yang sudah lazim ya yang kita sering baca mungkin nggak terlalu sering ya terjadi kesalahan. Tapi apabila kita sudah banyak sekali itu misalnya udah baca berapa banyak gitu udah berapa halaman tuh udah mulai tuh biasanya konsentrasi menurun ya Umat. Lalu harokat suka terbolak-balik. Pernah mengalami Umat hal seperti itu? Iya saja. Sering malah. Sering lah ya. Ya itu. Artinya mungkin matanya sudah lelah ya Umat. Jadi kalau misalnya kita bacanya itu udah mulai suka keliru-keliru tuh harokatnya itu A dibaca U atau U dibaca A gitu ya. Fathah dibaca dhammah, dhammah dibaca fathah atau kasroh itu ya. Itu udah mulai harus istirahat tuh itu beberapa saat sejenak lah beberapa saat ya. Istirahat sejenak, nanti lanjut lagi. Biasanya itu mata lelah ya biasanya ya. Paling 3 halaman udah mulai menurun. Alhamdulillah itu. Jadi sebenarnya kan yang penting itu ini apa namanya kita baca dengan kehati-hatian ya. Karena kan setiap kita membaca itu kita berusaha untuk terus memperbaiki bacaan kita ya.
Jadi mencoba mengeluarkan huruf dari makhrajnya gitu ya. Mencoba memakai hukum tajwidnya gitu ya. Lebih hati-hati setiap membaca. Pokoknya kita berusaha untuk terus memperbaiki bacaan kita. Insya Allah pada saatnya nanti Allah mampukan kita ya. Insya Allah. Amin. Lalu kesalahan yang kedua yaitu kesalahan yang samar. Kesalahan yang samar itu kesalahan yang sifatnya itu tersembunyi, nggak terlalu nampak ya, tidak jelas. Dia juga terjadinya pada lafaz ya, kesalahan itu sehingga kesempurnaan sifat apa namanya sehingga merusak kesempurnaan sifatnya, sifat-sifat hurufnya. Namun tidak mengeluarkan dari esensinya gitu ya. tidak tidak mengeluarkan dari tempatnya gitu ya. Dia ini biasanya lebih dominan terjadi pada hukum-hukum, biasanya hukum-hukum tajwid ya. Seperti misalnya hmm, tidak tidak membaca matnya gitu ya, terlewat atau mungkin kurang gitu matnya. Atau misalnya hukumnya ikhfa terbaca izhar gitu. Jadi biasanya kesalahan ini kesalahan yang lebih dominan terjadi pada hukum-hukum tajwidnya. Di sini ada contoh ya, seperti su al azab ya. Jadi itu mungkin nggak dibaca. Ini kan wajib mutasil itu 4 atau 5 harokat, itu kita nggak baca sampai segitu mungkin panjangnya, tapi di sini nggak terlalu ketara ya, tidak, karena dia harokatnya benar, terus itu hurufnya yang dibaca benar, cuma dia kurang menambahkan mat ya. Atau misalnya yang harusnya dibaca ikhfa tapi ternyata dia bacanya jelas, dia bacanya izhar. Kesalahan-kesalahan yang samar. Tapi biasanya kalau kita baca sendiri itu kita udah jarang jarang sekali ya terasa bahwa oh iya. Jadi hanya sewaktu-waktu aja kita merasa bahwa misalnya pas kebetulan terasa gitu, ini kenapa dibacanya jelas, harusnya ini dibacanya idgham misalnya atau dibacanya ikhfa gitu. Nah, yang jelas itu kalau kita ada yang menyimak ya, kita sedang talaki gitu, ada yang menyimak itu biasanya baru tuh. Kalau sedang disimak, kita biasanya juga lebih hati-hati ya membacanya karena akan ada koreksi ya, Mahat ya. Iya Ustazah. Sering-sering talaki. Ya, harus sering-sering talaki. Karena kalau baca sendiri, rasa-rasa, Merasa benar aja. nah, rasanya itu Iya. benar gitu lah, rasanya benar gitu. Iya. Rasanya benar. Di sini jelas ya. Ada pertanyaan, Mahat ini? Tentang kesalahan itu lahan ya, sering disebut lahan. Jadi kalau misalnya yang jelas itu lahan jali biasa disebut, kalau yang samar itu biasa disebut lahan kopi ya, lahan kopi. Nah, untuk menghindari lahan tersebut ya, lahan-lahan tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut itu tidak ada yang lain caranya dengan memperbanyak tilawah secara talaki ya. Jadi ada yang mengoreksi, ada yang menyimak. Kalau misalnya tidak ada yang menyimak itu tadi seringnya kita kurang menyadari bahwa ternyata yang kita baca itu ada yang keliru, ada yang salah gitu ya, Muhammad ya. Paham ini Umahat untuk kesalahan-kesalahan ini? Allah ya. Insya Allah. Di sini Umahat ada yang sudah pegang buku kitab Tajwid Musawwar?
Karena belum Ustazah, mahal soalnya. Belum Ustazah, belum ada, belum punya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kan di sini ada setiap kita Zoom selalu kita bagi ya ininya ya. Ini bisa bisa Di screenshot disimpan, bisa di screenshot. ya. Boleh ya Ustazah ya? Boleh, dapat beli. Sudah di screenshot. Ini saya akan ganti Udah Ustazah. halaman berikutnya. Kalau ada PDF-nya lebih baik, Ustazah. Iya, saya belum bikin PDF-nya. Musoal nggak ada PDF-nya. Musoal nggak ada Kita PDF. musoal. Ya, barangkali Ustazah punya. Belum. Kasih. Nah, ini selanjutnya. Ada hukum mematuhi atau menggunakan ilmu tajwid di sini. Jadi dalam masalah ini pendapatnya terbagi menjadi golongan yang terlalu ketat dan yang terlalu longgar. Agar pembahasan ini lebih terperinci, maka akan dikelompokkan sebagai berikut. Nah, nantinya itu kita akan belajar, mungkin kalau umat yang sudah pernah belajar tahsin, ini udah pada belajar nih, makrot-makrot huruf, lalu ada sifat-sifat huruf di sini. Umat sudah pada belajar ya, makrot huruf ya, makharijul huruf. Lagi Sama belajar, Ustazah. Sudah Ustazah. belajar. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini memang yang utama itu justru makrot huruf ya. Jadi mematuhi atau menggunakannya itu wajib, gitu ya. Alangkah baiknya setiap kita mengucapkannya itu, jadi kalau kita misalnya sedang membacanya itu, jadi nggak usah terburu-buru atau ingin uh, lebih cepat selesai karena ingin cepat hatam misalnya ya. Karena kita sedang proses memperbaiki bacaan, itu kita coba tuh setiap huruf yang kita keluarkan, coba masukkan makrotnya, diingat-ingat lagi ini letak hurufnya di mana gitu ya. Sedikit-sedikit mungkin Mahat. Misalnya ini lagi ingat-ingat letak letak ini nih huruf yang ujung lidah misalnya bertemu dengan ujung gigi seri atas nih hurufnya apa aja ya misalnya. Nah, ada huruf sa, ada huruf za, ada huruf bo, misalnya. Tuh, khusus 3 huruf tuh mungkin hari ini tuh saya tuh mau konsentrasinya sama 3 huruf itu, gitu. Nah, jadi setiap pengucapan huruf itu diupayakan itu kita membaca itu dengan menggunakan makrot. Nah, mematuhi atau menggunakannya itu wajib. Mengabaikannya mutlak hukumnya haram. Seperti menggunakan huruf ba dari dalam kata ar-Rahman menjadi huruf h, huruf h menjadi huruf menjadi huruf h, menjadi h besar. Ya, itu udah perkara makrot itu memang ya. Seperti misalnya yang sering terjadi itu biasanya gini ya Umat ya. Huruf sa itu ujung lidah tuh yang bertemu dengan ujung gigi seri atas tuh sa a ba ta sa itu nanti suka keliru tuh sama yang sa sering itu enggak? Umat ini yang sering terjadi kesalahan biasanya huruf apa tertukar huruf apa nih biasanya? Kalau dari pengucapan. Sa dan sya. Oh, sa dan so. Ya, jadi huruf sa, huruf sya, huruf sa itu banyak sekali ya. Yang sepintas itu seperti bunyinya sama. Kalau kita tidak memahami makrotnya, letaknya. Jadi makanya perlu juga ya Mahat untuk mengingat-ingat ya, mengingat-ingat letaknya di mana gitu ya, tempat keluarnya huruf ini di mana sih gitu. Lalu kita coba ingat-ingat, setelah ingat itu kita coba praktekkan dalam bacaan kita gitu ya, sedikit demi sedikit ya. Misalnya kita akan latihan itu pengelompokan huruf yang ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas atau
ujung lidah yang bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi sari atas tuh kita kelompok-kelompokkan dulu tuh. Sudah itu atau kita lagi belajar huruf-huruf tenggorokan gitu ya. Terus kita upayakan terus gitu ya. Dipraktekkan, terus dipraktekkan sedikit-sedikit ya. Terus sambil berdoa supaya Allah memampukan kita ya. Nah, yang kedua setelah makhraj huruf itu ada sifat-sifat huruf. Nah, sifat-sifat huruf ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sifat yang jika diubah akan mengeluarkan huruf dari esensinya. Mematuhi atau menggunakannya yaitu tajwid ya terhadap hal ini itu hukumnya wajib. Sedangkan mengabaikannya adalah haram secara mutlak. Seperti menebalkan huruf sin pada kata asa, asa. Oh, lalu dia berubah menjadi aso. Oh ya, gitu ya. Itu di sini itu berarti masuk pada kesalahan yang sangat jelas ya. Jali ya, kesalahan jelas, kesalahan pengucapan huruf itu namanya. Atau dia menipiskan huruf o. Itu termasuk kesalahan jali ya Ustaz saja ya. Iya, jadi kesalahan pengucapan huruf itu kesalahan jali. Kesalahan jali itu salah huruf, salah harokat ya, yang masuk pada kesalahan jali itu ya. Nah, pada huruf-huruf yang tebal, kita baca tebal, itu biasanya sangat bermasalah ya pada kebanyakan orang itu pada saat kita bacanya kasroh. Misalnya seperti huruf di sini ya ada contohnya itu apolako gitu ya. Biasanya terbaca atta. Mungkin kalau fathah nggak terlalu ya, tapi ada saja yang salah. Ini karena di sini dibuat contoh pasti karena sering terjadi kesalahan. At-talaqo. Nah, pada saat fathah itu agak maksudnya kesalahan yang sering terjadi itu justru pada saat dia kasroh biasanya itu. Itu mereka biasanya ti gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita memang sudah belajar makhraj itu memang harus kita upayakan betul ya supaya tidak terjadi kesalahan. Oh, oh, karena di sini kalau kita lihat makhraj letaknya itu sama. Nah, itu sama dengan po ya. Atau tadi seperti contoh yang di atas itu itu sama letaknya dengan so gitu ya. Cuma di sini ada sifatnya yang berbeda pada saat hurufnya itu kita keluarkan ya. Makanya di sini nanti kita tetaplah harus banyak bertalaki ya untuk menyimak bacaan kita ya. Mungkin kalau apa namanya kalau kita baca fathah ini ya seperti apola, apo sama atta pasti berbeda ya. At-talaqo, at-talaqo. Paham ya di sini sifat ya, sifat huruf. Ustazah, Ya, kalau misalkan ya kan banyak kan kayak yang udah sepuh-sepuh gitu ya kan. Nah, beliau kan juga apa namanya sudah berusaha, tapi karena lidahnya lidah orang tua, dia susah mengucapkannya. Maksudnya sudah tebal, tapi ternyata malah masih tipis gitu. Itu kalau itu mereka merupakan kesalahan jali atau sudah takdir saja. begini. Pada saat si orang tua itu ya sudah berusaha ya untuk mencoba memperbaiki bacaannya. Jadi dia itu mencoba memahami dulu nih sini ya. Misalnya, oh memang harusnya ini bacanya itu seperti ini. Dia upayakan tuh, tapi ya memang sebatas kemampuan artinya gitu. Itu Allah Maha tahu artinya ya. Jadi kita itu berupaya saja. Nah, setelah ilmunya itu masuk, artinya kepada kita berusaha terus berusaha ya sambil berdoa
itu apa namanya, serahkan aja gitu loh sama Allah, tapi kita itu tetap berusaha memperbaiki bacaan kita. Mm-mm. Panggil siapa? Iya, dengan banyak latihan itu tadi, banyak latihan itu ya dengan talaki. Kita tuh juga banyak nih atau libas sepuh-sepuh ya di sini ya. Jangan mematahkan semangat beliau harus kita paksa nih harus harus isti'la ini karena ini si apa namanya si Oma ini belum bisa nih misalnya mengangkat pangkal lidah sehingga hurufnya menjadi tebal misalnya itu. Kita coba gitu ya. Kalau misalnya ini nanti kita coba lagi gitu. Gak apa-apa, Ukti, kan proses belajar ya. Yang penting apa namanya kita sampaikan ilmunya gitu. Selanjutnya kan tinggal latihan-latihan tuh nggak ada masalah ya. Sampai sebatas kemampuan beliau ya. Lanjut ya. Ini kepada sifat pelengkap juga penyempurna. Nah, seperti menipiskan huruf ya. Menipiskan huruf ada huruf ro yang fathah dan domah. Jadi di sini ada Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dan tidak menjelaskan sifat hams dan juga tafasyi. Juga tidak memanjangkan huruf rohwah yang sukun saat beriringan dengan huruf syiddah. Ini nanti udah pada sifat-sifat huruf ya di sini ya. Ada sifat huruf ro itu kan ada sifatnya itu ada tarkik nanti ya. Ada lam juga yang ada lam yang tarkik, ada lam yang tafhim. Nanti di situ ada sifat-sifat pelengkap, ada sifat tambahan ya pada huruf-huruf. Ada at-tafasyi kalau sifat-sifat tambahan gitu ya, sifat yang terjadi pada huruf-huruf tertentu saja. Ada sifat tambahan ya. Sudah pernah belajar belum Umahat sifat huruf yang ada tafasyi gitu? Insya Allah Umahat sudah. belajar sifat huruf belum? Belajarnya sih udah, cuma ya Sebagian mungkin sudah, sebagian kadang suka belum. lupa. Sebagian belum. Ya. Yang penting pada saat kita praktek membaca ya Umahat ya, pada saat praktek membaca kita nggak lupa ya. Oh, yang rok patah ini harusnya dibaca tebal gitu ya. Memang kalau teori itu harus diulang-ulang ya. Kalau misalnya sekali-sekali gitu aja sih biasanya suka hilang dari ingatan kita. Nah, tapi kalau misalnya pada saat praktek membacanya, kita coba ya kita masukkan dalam praktek membacanya kita ya. Nah, dan istilah apa saja yang digunakan oleh para ulama sebutan lahan atau kesalahan yang samar atau yang ringan maka dibagi menjadi dua kondisi. Yang pertama yaitu saat mendengarkan langsung dan belajar tatap muka, mematuhi tajwid hukumnya wajib, sedangkan mengabaikannya adalah haram. Karena itu merupakan bentuk kebohongan dalam riwayat. Insya Allah, ini kalau kita baca-baca ini memang kita itu harus benar-benar ya, karena kita itu pada saat terjadi kesalahan pengucapan, hukum ternyata menjadi haram. Yang saat membacanya sebagai rutinitas biasa maka dikelompokkan menjadi dua kondisi. Kalau orang-orang yang mungkin atau ahli dan mengetahui hukum-hukum tajwidnya maka merupakan sesuai dengan kedudukan serta keilmuannya. Jadi bagi orang muslim yang awam, nah umat ya, orang-orang yang awam ya, dia telah mengabaikan yang utama namun tidak ada dosa maupun aib baginya. Nah, buat yang sedang proses memperbaiki bacaan, sedang belajar, maka tidak apa ya, kita terus belajar ya. Namanya proses belajar, jadi belum terlalu afan ya.
Umahat, Mas terdengar nggak suaranya? Ini tadi ada panggilan masuk, jadi nggak terlalu. Masih saja. Jelas saja. Nah, itu ada kolom terlalu kecil ya, Umat. Kalau saya besarin masih bisa dibaca nggak ini sifat-sifat huruf? Masih susah juga ya bacanya ya. Pecah Bisa hurufnya. sih. Huruf itu Ada yang kebaca, ada yang tidak. Iya, gedein malah pecah Yang, hurufnya. yang sebelah kanan agak kabur, Ustazah. Iya, yang kiri kebaca, yang bawah yang jika dari Samar. apa itu nggak kelihatan. oh, Misalnya ya, yang samar. sifat-sifat pelengkap tambahan itu yang dibagi menjadi dua keadaan itu ada melalui belajar langsung juga tatap muka dan melalui bacaan rutinitas biasa. Pembagian dari sifat-sifat huruf di atas ya hanya untuk mempermudah lalu dibikin kolom-kolom. Jadi untuk mempermudah memahami aja sebenarnya di sini ada sifat-sifat huruf ini mudah aja sebenarnya sih. Isinya sama ya. Isinya sama seperti yang dijabarkan di atas lalu dibuatkan. Boleh ini kalau misalnya mau saya bacakan lagi boleh. Ini yang di sebelah kiri itu ya, yang di sebelah kiri di sebelah sifat-sifat huruf itu ada yang paling kiri yaitu ada makhraj huruf. Wajib mematuhi Wajib mematuhi tajwid dan mengabaikannya secara mutlak. Selanjutnya ada sifat-sifat yang jika diubah maka akan mengeluarkan huruf dari esensi. Mematuhi ilmu tajwid hukumnya wajib. Lalu mematuhi ilmu tajwid hukumnya wajib. Mengabaikannya diharamkan secara jadi makhraj. Lalu ada tulisan yang memanjang sifat-sifat itu ada sifat-sifat pelengkap tambahan dibagi menjadi dua keadaan ya. Itu melalui belajar langsung juga tetap muka. Wajib mematuhi ilmu tajwid mengabaikannya adalah mematuhi ilmu tajwid. Maksudnya ini apa? Haram karena itu merupakan bentuk kebohongan dalam riwayat. Maksudnya gimana, Ustazah? Jadi melalui belajar langsung dan juga tatap muka wajib mematuhi ilmu tajwid. Nah, mengabaikannya maksudnya untuk yang sudah memahami ya, untuk yang sudah memahami ilmu tajwidnya maka wajib mematuhi ilmu tajwid. Itu adalah haram karena merupakan bentuk kebohongan dalam riwayat. Nah, jadi nggak bisa misalnya dia itu sudah paham lalu tidak diamalkan gitu ya. Di situ untuk yang sudah memahaminya maka tidak bisa dia gunakan karena itu merupakan bentuk kebohongannya. Tapi maksudnya misalnya gini Ustazah, kita udah paham. Tapi karena udah kebiasaan kita bacanya tuh, nah itu tuh maksudnya tidak sesuai tajwid, itu gimana? Oh, kalau kesalahan yang terjadi dalam gini, kalau sudah paham, itu kan kita tuh dengan banyak latihan gitu ya. Artinya ini kesalahan yang tidak makanya setiap saat harus berusaha memperbaiki bacaan dengan meminimalisir kesalahan ya. Pada saat terjadi kesalahan kita sengaja itu namanya tidak sengaja. Diri kita itu harus kita upayakan untuk terus memperbaiki ya. Artinya apabila kesalahan itu terjadi dengan rasa untuk memperbaiki lagi bacaan kita sesuai dengan apa yang sudah kita
pahami ya, apa yang sudah kita abai-abaikan aja kan, kadang-kadang males tuh untuk mengulangnya lagi padahal tuh tahu tuh sebenarnya itu salah. Nah, itu yang tak bisa itu yang harus Ya. kita gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu kalau itu salah harus diulang lagi ya Ustazah ya. Nah, harus Terus kita ulang dong kan, sampai sadar sampai apa yang itu kita apa maksudnya sesuai baca. dengan ilmu kita kalau itu tuh salah gitu. Sampai betul ya. Oh Sebenarnya iya. artinya sebenarnya pemahaman kita ya. Iya. Kalau misalnya kita sedang membaca sendiri, lain halnya kalau misalnya kita sedang bertalaki, Oke. nanti kan ada yang Iya. memperbaiki. Kalau ada yang perbaiki. Ya betul betul. Ya, gitu ya. Paham ya, Umat ya? Insya Allah paham. Nah, sekarang melalui bacaan rutinitas biasa nih, di sini nih masuk nih, melalui bacaan rutinitas biasa kita nih. Jika dari orang yang benar-benar ahli, yang mengetahui hukum-hukum tajwid, merupakan suatu aib terhadap sukannya. Iyalah kalau misalnya dia orang-orang yang benar-benar ahli itu, tapi terus dia masih melakukan kesalahan, kan itu aib baginya ya. Nah, jika dari kalangan muslim awam, lain lagi. Berarti dia telah meninggalkan ini keutamaan, namun bukan suatu aib maupun dosa pada saat yang membaca orang-orang dari kalangan muslim yang awam, artinya dia belum mengetahui ya hukum-hukum tajwidnya, itu dia belum paham, dia itu cuma biasa baca-baca aja itu ya, tapi dia tak paham. Itu bukan merupakan suatu aib ataupun dosa pada saat pembaca dari golongan orang yang awam dan belum pernah belajar ilmu tajwid gitu ya. Ini walaupun saya besarin masih belum bisa terbaca ya. Belum. Kalau sebesar apa ya? Maksimal sih ini. Kalau di apa dari ustazahnya dibesarin di saya malah lebih kabur. Oh, pecah berarti. Iya, kalau misalnya kayak kecil tadi saya besarin masih bisa lebih jelas. Afwan, ya silahkan coba dilihat lagi. Nggak terlalu ya. Sudah di screenshot, Mas? Sudah. Hah? Di sini ada hukum membaca Al-Quran dengan beberapa irama. Di sini ada keterangan musik adalah ilmu suara asing non-Arab ya, yang memiliki aturan dan ketentuan sendiri. Di antara pembahasan terpenting di dalamnya adalah satu, ada tingkatan suara yang berbeda-beda, ada ukuran panjang, tempo atau durasi.
Dan kedua, pembahasan tersebut sangat berbeda jauh dengan ilmu tajwid. Kita baca dulu ya. Adapun tingkatan suara, tidak ada larangan seorang pembaca Al-Quran berpindah dari satu tingkatan suara ke tingkatan berikutnya. Jika perpindahan itu dari huruf ke huruf. Adapun di dalam satu huruf, seperti huruf-huruf mad dan juga gunnah, maka wajib bagi seorang pembaca Al-Quran konsisten dalam satu tingkatan suara. Karena mengabaikan hal itu akan membuat satu huruf menjadi banyak huruf. Para imam pakar qiraat telah melarang. Umat dibaca dulu ya, ini ya, ada bukan dan guna, maka wajib bagi membaca Al-Quran konsisten dengan ukuran lama durasinya yang disebutkan pula para imam ahli qiraat dalam hal itu. Jika dia mengerjakan dengan mengutamakan aturan irama musik, maka dia berdosa. Dan kita pun sesungguhnya telah diperintahkan agar membaca Al-Quran dengan irama bangsa Arab, yaitu sesuai dengan karakter dan gaya bangsa Arab sesuai tabiat aslinya. Nah, untuk memperdalam masalah ini, silakan merujuk pada kitab yang berjudul Al-Bayan, penjelasan memaparkan hukum membaca Al-Quran Al-Karim dengan berbagai irama. Nah, kalau di sini kita tuh nggak belajar belum belajar berbagai irama ya. Ada di sini ada Al-Bayan. Biasanya mereka ada bilang ya, pakai iramanya itu ada iramanya apa gitu ya. Nah, kita itu sekarang fokus pada tajwid dulu. Kadang-kadang irama itu suka membuat kita tidak konsisten pada panjang huruf. Mungkin Umahat ini kalau ada yang belajar mengaji di zaman dahulu itu memang sudah pakai lagu-lagu ya Umahat, terutama buat yang usianya sudah lansia. Benar nggak Umahat bahwa sebelumnya itu ada yang pernah belajar itu berirama, mengajinya berirama. Betul, saya di kampung belajarnya begitu. Jadi tapi zaman dahulu itu biasanya memang mengutamakan irama, tapi justru terbalik, dia tidak mengutamakan hukum tajwid. Benar nggak, Mas? Betul. Makanya sekarang perasaan ngaji udah lancar banget pas belajar. Masya Allah, koreksi mulu. Sabar, karena kita dulu belajarnya beda. Kan ilmu ini kan ternyata berkembang, dan kitanya nggak berkembang ternyata ya, Uhat. Ya, kita tuh tetap aja di zaman yang dulu, kitanya nggak maju. Ilmunya maju, kitanya nggak maju. Dulu kita nggak belajar tajwid itu saja, asal bisa baca aja. Udah, udah senang. Sudah itu kita nggak cari-cari ya, Kita nggak pernah Iya. cari-cari. Dulu itu bingung juga ya, bingung juga mau belajarnya itu di mana. Kalau sekarang alhamdulillah ya, di mana-mana itu kita mudah ya cari tempat belajar. Nah, dulu itu saya tuh masih punya tolibah yang itu ngajinya Masya Allah. Kalau saya dengar, tapi saya nggak usah buka Quran ya, saya dengerin aja dia ngaji itu, yang misalnya dipilihlah surat yang saya itu nggak hafal, terus dia ngaji. Itu saya itu dengarnya itu indahnya Masya Allah. Dia itu bisa panjang gitu ya nafasnya itu, terus itu mendayu-dayu gitu. Iya. Jadi saya itu ada tolibah itu dari Aceh. Kalau nggak salah itu dia dari Aceh. Itu suaranya bagus, Masya Allah. Terus itu bacaannya itu kalau saya nggak lihat, saya nggak simak, itu indah banget. Jadi bisa dia misalnya mukminun gitu ya, panjang sekali. Sementara kalau kita belajar hukum tajwid, ada yang namanya mat arid li sukun itu ya. Jadi apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang akan kita wakafkan, itu namanya huruf mat arid li sukun. Itu padahal panjangnya itu kalau tidak 2,
dia 4 atau 6, tapi bisa panjang sekali gitu ya. Dan itu pun dia lakukan berbeda-beda tuh pada misalnya ayat yang keberapa nanti dia lakukannya berbeda, ayat yang keberapa dia panjangnya beda, panjangannya beda gitu ya. Nah, kalau yang kita Mau-maunya ya. pelajari saat ini tuh kan nggak bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya dia, oh ini mat tabi'i, ini mat asli, panjangnya itu hanya 2 harokat. Oh misalnya ini mat arid disukun, panjangnya itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi konsisten. Bukan yang misalnya ayat pertama tuh kita wakafkan itu dengan mat arid disukun yang panjangnya mungkin 4 harokat. Nanti ayat berikutnya lagi kita bisa 2 harokat. Ayat berikutnya lagi 6 harokat. Bukan begitu ya. Hmm. Jadi kita harus menjaga, harus konsisten gitu ya pada apa yang kita baca. Nah, untuk konsisten itulah kita harus banyak berlatih gitu ya. Supaya misalnya gunnahnya itu terjaga. Misalnya kan kadang-kadang itu kita nggak pakai tempo ya. Kadang-kadang itu kita baca-baca aja itu beda-beda ya. Nanti tiba-tiba di sini kita bacanya panjangnya berapa harokat. Nanti di ayat berikutnya udah nggak sesuai, udah nggak konsisten tuh sama yang di awal kita baca gitu ya. Terus ternyata coba saya mau tanya nih, umat yang sebelumnya waktu di kampung itu belajarnya pakai irama eh, lebih sulit nggak mengubahnya untuk bacaan-bacaan yang umat sudah hafal? Coba saya tanya. Sulit, Sulit Ya. banget. Nah, sulit membetulkannya sulit. lebih mudah surat-surat yang belum pernah dihafal kan ternyata. Iya, iya, betul. Ya, benar. Jadi memang ternyata menurut survei itu juga yang saya lakukan. Jadi kita itu ada yang mencoba untuk belajar menghafal. Nah, buat surat-surat pendek itu ternyata butuh pembenahan yang sangat lama dibanding surat-surat misalnya yang mereka belum pernah hafal tuh, misalnya kalau kita memulai dari depan ya juz 30 itu mungkin dari An-Naba itu ya. Nah, dari An-Naba itu karena mereka memang belum pernah menghafal tuh kita mulai mencoba untuk memperbaikinya itu tidak sesulit kayak misalnya Al-Ikhlas yang mereka sudah hafal dari zaman dahulu kala tuh. Jadi kalau misalnya Al-Ikhlas itu macam-macam. Umat pernah nggak tuh ada teman-temannya yang baca gini? Kan kalau kul huwallahu ahad itu gini. Kul huwallahu ahad gitu ya. Tapi pernah nggak Umahat dengar teman-teman itu baca gini? Kul wallah atau Allah gitu. Pernah nggak? Iya. Pernah Nah, nggak Mas Umahat? saja. Iya, Iya. masih Karena banyak. kalau di Jawa memang suka Allahnya itu beda. Iya. Wallah. Karena kebanyakan mereka itu tidak buka mushaf, cuma dengar-dengar Iya. aja apa yang dicontohkan gitu. Jadi mungkin mereka merasa bahwa yang dibaca itu kul wallah gitu ya. Jadi ada beberapa tolibah itu yang membacanya memang waktu saya bilang gini, yuk kita coba baca surat Al-Ikhlas ya, saya bilang. Ayo silahkan misalnya kita coba dari Umi'an misalnya gitu ya. Dia itu langsung baca gini. Kita tutup ya mushafnya karena kan ini semua sudah hafal misalnya ya. Begitu ditutup, dia bacanya gini. Kul wallahu ahad. Terus saya bilang gini, itu ibu sudah berapa tahun? Umi sudah berapa tahun cara membaca seperti itu? Dari pertama kali bisa, iya dari pertama kali bisa itu. Dari pertama kali bisa, Ustazah. Oh, terus Umi belum pernah pernah lihat tulisannya. Seringnya gitu. Jadi begitu belajar barulah dia lihat tulisannya bahwa ternyata yang tertulis di situ ada huruf H yang harus dibaca ulhu. Dia nggak paham ternyata. Ya banyak ya. Ya kadang Ustazah apa walaupun kita lihat mushaf karena udah hafal kayak gitu, itu tuh apa pas baca tuh ngerasanya yang kita baca tanpa mushaf bener aja gitu karena nggak ada yang talakinya juga. Iya, jadi kata laki itu
sangat perlu ya. Ini Iya, perlu aja banget. mungkin sama teman-teman yang sama-sama sedang belajar gitu. Saling simak ya. Kan di apa di Kim juga ada Ustazah. Saya Hmm? ikutan yang apa murojaah hafalan. Nah, Ya, itu tuh ternyata apa? Ya ampun, terutama yang madnya itu loh, yang yang apa? susah itu. Yang bacaan madnya. Oh, mat. Kesulitannya Yang harusnya misalnya ada di situ kan misalnya ada harusnya apa mad wajib mutasil misalnya harusnya. ah, Saya baca cuman ya. dua misalnya. Ya karena udah Heeh. apa udah biasa dua apa dua harokat panjangnya. Ya terus diulang hafalannya sih bener tapi apa tajwidnya yang belepotan. Ya, matnya kurang ya. Betul. Kan kalau mad jaiz munfasil mat wajib mutasil itu empat atau lima harokat. Jadi nggak bisa cuma dua. Salah dong kalau gitu. Betul, Kurang betul, panjang betul. mas. Itu kan Ya, harusnya kan konsisten kan dari awal sampai akhir tuh panjangnya betul. misalnya empat empat semua gitu. Itu tuh Ya, ya karena udah hafal sendiri ya dari awal misalnya ada yang dua, ada yang empat, ada yang ih, enam. jadi masih berantakan ya, Betul, Iya, betul. betul Ustaz. Kalau udah hafal, suka begitu Memang saya juga iya mengalami. sekali bahwa kita itu lebih sulit memperbaiki bacaan kita yang lama. Karena sebenarnya apa, Karena kita sudah mungkin dengan bacaan kita yang Lama, salah. iya. Sudah terlalu lama berbuat salah, ya kan? Betul. Iya. Jadi kita Cara Alhamdulillah memperbaikinya sekarang gimana masih saja? ada cara wadah, ada waktu, memperbaikinya, ada kesempatan buat Cara diperbaiki. memperbaikinya gimana? Kita udah terlanjur yang dulu gitu salah. cara memperbaikinya justru harus kita mulai dari bacaan-bacaan yang biasa Dari kita awal pakai. lagi ya. Dari awal lagi. Jadi sekarang anggaplah surat itu tidak kita hafal, kita coba membacanya kembali gitu loh. Dengan cara yang sudah diajarkan, dengan cara yang benar. Kayak misalnya gini, Ul huwallahu ahad itu mungkin tuh satu ayat itu kita bisa ulang-ulang. Kita bisa ulang-ulang terus ya. Kita rasa udah berubah tuh bacaan kita buang tuh bacaan kita yang lama. Lalu kita lanjut lagi ke ayat kedua. Lalu bacaan itu kita pakai terus dalam sholat kita. Jangan diganti-ganti. Itu terus suratnya. Itu terus surat. Iya. Nah, jadi satu ayat lagi, lanjut lagi dua ayat, lanjut lagi tiga ayat. Sebenarnya kan kalau untuk apa namanya bacaannya itu kita sudah biasa. Cuman jadi aneh karena Iya, kita salah mahraj lah ini. tidak memakai makhraj yang tepat dan tidak menggunakan tajwid yang benar Iya, ya. betul saja. Jadi kita coba satu ayat dulu, jangan karena kita hafal kita terusin misalnya dia 5 ayat kita baca 5 ayat, bukan. Satu ayat nggak boleh satu ayat belum selesai sudah mau, itu namanya kita tidak sabar ya. Jadi kita satu ayat kita ulang-ulang, lanjut lagi ayat kedua kita ulang-ulang lagi, lanjut lagi, terus kan setiap hari itu dibaca terus tuh, masukkan dalam apa namanya sholat sunnah semua masuk dulu. Kalau misalnya kira-kira kita sudah selesai tuh, siap nih untuk dibawa ke sholat wajib, baru kita bawa ya. Jadi bawa di sholat sunat dulu ya, baru ke yang sholat wajibnya. Ya, yang penting kita istiqomah ya, tetap terus belajar ya, tidak lelah ya, tidak lelah, Iya. semangat belajar Insya terus, Allah. baiki bacaannya huruf per huruf ya. Nah, nanti di situ insya Allah kita dapat. Tapi itu berarti cara membacanya. Kalau kita mau memperbaiki bacaan kita, nggak apa-apa kita mulai dari bacaan kita yang pendek-pendek itu tadi, surat-surat pendek itu tadi. Kan cuma sedikit gitu ya. Dan kita sudah hafal sebenarnya. Tapi coba dengan bacaan yang sudah kita pelajari. Nah, ini ada tuh tempo bacaan. Bisa dilihat ya, ada tempo bacaan. Ada 3 jenis tempo dalam membaca Al-Quran, yaitu tahqiq, yaitu membaca lambat namun tidak terlalu cepat. Ada tabwid, yaitu membaca dengan tempo sedang. Ada hadar, yaitu membaca cepat namun tidak mencampur adukan antara huruf-hurufnya. Ini nih kita belum nih yang gini-gini nih, hadar ini buat para ahli ya. Nah, 3 jenis tempo bacaan tersebut masuk dalam istilah tartil.
Karena tartil berarti menjaga tajwid hurufnya dan mengetahui tempat berhentinya. Seorang pembaca Al-Quran tidak bisa terlepas dari tartil, walau bagaimanapun tempo bacaannya. Jadi kalau kira-kira kita belum terlalu paham, belum terlalu yakin dengan bacaan kita, nggak perlu baca dengan hadar, dengan cepat. Nanti kita jadi salah-salah gitu ya. Kita yang sedang belajar, kita baca aja dengan tempo yang lambat. Ya, namanya kita lagi belajar, mengulang-ulang ya. Jadi kalau sholat pun nggak perlu tergesa-gesa. Walaupun kita sudah hafal suratnya, ya. Ini Hati biasanya kita nih kan kalau misalnya merasa sudah hafal bacaan suratnya itu, bacanya itu buru-buru. Ya, gitu nggak, Hati? Bacanya cepet-cepet nggak Umahat kalau lagi sholat suratnya? Kadang-kadang Ustazah. Cepat. Biasanya Apa saja? cepet-cepet. Biasanya cepet-cepet ya. Cepet-cepet tapi tidak memperhatikan hukum tajwidnya. Pokoknya ngebut aja. Di sini harus dipahami bahwa ternyata nggak boleh gitu. Membacanya itu tetap harus dengan menjaga tajwidnya, dengan mengetahui tepatnya, tempat berhenti. Nggak boleh berhenti di sembarang tempat ya. Kan ada tanda-tanda yang sudah ditulis ya di situ untuk mempermudah kita gitu. Di mana kita harus berhenti gitu ya. Di mana kita harus memulainya lagi gitu. Nggak sembarangan ya, Mahati ya. Jadi berhenti di kadang-kadang kita tuh kan sebenarnya nggak semua paham artinya. Tapi kalau misalnya baca sembarangan tempat berhenti karena kehabisan nafas biasanya. Kan di beberapa Al-Quran itu udah ada panduannya ya untuk memudahkan kita apa namanya berhenti pada saat nafas kita tidak sampai gitu ya. Di situ ada panduannya, ada tanda-tanda wakaf di situ ya, tanda-tanda berhenti. Jadi baiknya kita ikuti gitu ya, nggak berhenti sembarangan ya. Hari ini kita sampai di sini loh Mahat pelajarannya. Karena nanti pertemuan berikutnya itu kita baru akan membahas hukum membaca ta'awud dan basmalah. Kalau hari ini kita belum bisa masuk pada bab itu, jadi hari ini kita masih ya pada pengantar ilmu tajwid. Nggak Insya terasa Allah, ya Ustazah ya. Insya Allah kalau bulan depan itu pertemuan berikutnya kita udah mulai masuk ya pada latihan ya untuk membaca ta'awud dan basmalah dulu ya awal-awal ya. Ada berapa orang ini? Ada yang perlu ditanyakan, Umahat? Karena ini selesai kita hari ini sampai di tempo bacaan ya. Pertemuan berikutnya nanti kita baru akan masuk hukum membaca ta'awud dan basmalah. Hari ini kita cukup sampai di sini pada tempo bacaan. Silakan Umahat memahaminya ya bahwa artinya setiap membaca itu banyak yang harus kita perhatikan untuk makhraj, sifat gitu ya. Terus tajwidnya kita coba masukkan dalam bacaan kita untuk surat-surat yang sudah kita hafal, kita perbaiki bacaannya gitu. Ada pertanyaan, Umahat?
Tidak ada, Ustazah. Bagaimana kita cukupkan? Ustazah, Afan boleh bertanya, Ustazah? Fadli? Eh, Begini, kalau misalnya kan kadang-kadang kalau kayak di desa gitu kan suka ada pengajian bersama gitu ya Ustazah ya. Misalnya Ya. baca Yasin atau baca Ar-Rahman atau eh terus kan biasanya mereka temponya tuh cepet banget Ustazah hadir. Tapi misalnya misalnya saya sendiri misalnya saya belum terlalu lancar gitu ya. Jadi saya temponya mungkin masih sedikit lambat. Itu saya kira-kira harus mengikuti tempo bacaan mereka atau saya ikuti tempo saya aja gitu. Yang penting saya ikut baca gitu. Oh, Kalau kita kira kalau itu seperti itu. mengikuti bacaan orang yang kita sudah tahu kebenarannya gitu. Jadi kita tetap harus membaca dengan cara yang benar yang kita pahami. Nggak boleh justru yang ikut-ikutan dengan bacaan yang apa namanya membuat kita itu nantinya kan jadi nggak tartil membacanya. Jadi nggak tartil kan pada saat kita Iya nggak bisa betul. baca cepat, lalu memaksa kita untuk membaca cepat, pasti kan akan banyak terjadi kesalahan pada hukum tajwid kan. Mungkin Iya bahkan betul. ada banyak kesalahan yang terjadi pada kesalahan hurufnya, ya kan? Iya betul. Betul. Jadi kalau misalnya caranya seperti itu, kita tetap pada prinsip kita dengan cara kita. Nggak ada masalah kan? Toh mereka nggak mungkin protes sih sebenarnya ya kan? Enggak sih. Betul, betul. Cuma Cuma kan mungkin kadang-kadang rasa-rasa ketinggalan aja ya, jadinya. cuma rasa-rasa kok Iya, kita ketinggalan yang ketinggalan. lain udah selesai, kita belum selesai. Iya biasanya gitu Ustaz. Tapi enggak, Ana tuh kalau misalnya kan suka juga ya, ya kadang-kadang sih masih ada ya, nggak taunya apa namanya kita masuk ke kelompok yang ternyata mereka masih ada yang belum pernah belajar tahsin. Jadi buat orang-orang yang memang belum pernah belajar tahsin itu buat mereka itu kan bukan nggak penting ya mereka mereka karena mereka sih ya mungkin ya bahwa itu setiap huruf yang kita baca itu sebenarnya itu banyak hal yang harus diperhatikan ya. Nah, mungkin harus sampai ke sana. Jadi siapa tahu nih dengan mereka menyimak cara membaca kita, itu mereka jadi tertarik, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan justru dengan begitu kita bisa membawa kebaikan buat yang lain, benar nggak, Mahat? Jadi nggak apa-apa ya Jadi, Ustaz, saya pakai apa? Saya tetap pakai temponya saya. Nggak, maksudnya nggak perlu memaksakan diri ya, maksudnya oh ngikutin enggak, temponya ini. sangat salah untuk memaksakan diri itu. Justru kalau misalnya batas kemampuan kita masih lambat, itu dengan cara lambatnya kita nggak apa-apa. Kan kita itu lambat karena kita menjaga menjaga bacaan kita kan, Iya, supaya banyak keliruan kan. iya betul. Udah benar, itu yang dilakukan udah benar ya. Uh, Jazakillah khairan Ustazah. Ya, Mbak Yaki. Ada lagi? Cukup? Kalau sudah cukup kita akan tutup ya. Baik Ustazah. Baik, Ustazah. Kita akan tutup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah kita sampaikan ya beberapa pembahasan dalam ilmu tajwid. Tadi ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam membaca Al-Quran ya. Bisa disebut biasa disebut dengan lalu ada hukum mematuhi atau menggunakan ilmu tajwid, lalu ada hukum membaca Al-Quran dengan beberapa irama dan tempo bacaan. Nah, insya Allah kita akan dipertemukan lagi. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas hukum membaca ta'awud dan basmalah. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita bisa praktek ya baca ta'awud dan basmalah. Kita cukupkan sampai di sini dulu.
Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Anta illa anta astaghfiruka. Astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaihi. Syukron Ustazah. Jazakallah khairan kasiran Ustazah atas waktu dan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakillah khairan wabarakatuh. kasiran Ustazah. Izin keluar ya.